Bangun jam 4 pagi hanya untuk menyemprot di ladang. Tadi malam sengaja tidurnya lebih awal biar pagi ini bangunnya segar. Tapi sebelum kita berangkat ke ladang, kita siapkan dulu bekal anak-anak ke sekolah dan membereskan rumah. Yang pertama kita celokkanlah dulu nasi ini. Jangan lupa diturunkan lampunya. Nanti mau makan rupanya belum masak. Karena perbelanjaan ikan dan sayur belum datang. Biasanya kalau udah datang itu kleksonnya dibunyikan. Jadi kita bereskanlah dulu bagian perdapuran. Jadi piring kotor yang tadi malam kita cucilah dulu pagi ini sebelum memasak dan nyuci kain. Tapi sambil mengerjakan ini sambil ku dengarnya suara klekson yang jualan ikan sama sayur itu. Nanti kalau kelamaan kita datang bisa-bisa habis. Sebenarnya tukang jualannya orang kampung ini juga. Tadinya sudah berangkat lebih awal aku dengar. Berarti udah menyampe ini pikirku. Sudah kita rendam kainnya, kita cucikanlah piring ini. Kita persingkat aja menyucinya. Ini kita bilas. Sudah selesai aja ya kan. Masih sempat kurasa aku menyuci kain ini pikirku. Jadi ku cucikanlah dulu sebelum datang orang itu. Sebenarnya kalau bukan jadwalku ke ladang hari ini, menyucinya aku agak siangannya setelah selesai memasak dan anak-anak berangkat sekolah dulu. Tapi hari ini beda, ini duluan yang saya kerjakan baru memasak, karena yang mau dimasak belum ada. Rupanya waktu membilas kain ini udah kudengar kleksonnya datang, langsung lah aku buru-buru keluar untuk pergi ke sana. Di luar masih gelap lah kan, kayak mana lah baru jam 5 lewat ini. Seperti biasa, nyampe di sini bingung lah kita mau beli apa kan, ya udahlah masak kangkung lah aku sama ikan nila ini. Makuar sih nanti, tapi ini bersama sayur kangkung karena dapat ide aku dari mamaku, tapi ku coba lah kan rupanya memang enak. Biasanya aku kalau mengarsi ikan itu sayurnya kacang panjang kalau enggak daun ubi, tapi kali ini beda karena udah aku coba dari kemarin-kemarin pakai sayur kangkung, rupanya lebih enak. Kalau kalian penasaran boleh kalian coba di rumah. Sudah selesai perbelanjaanku, langsung laku capcus ke dapur, nggak sempat lagi merekam karena anak-anak udah buru-buru mau berangkat ke sekolah. Jadi inilah sedikit penampakan ikan arsik bersama kangkungku itu sebelum menyusut airnya. Jadi kita skip aja karena memang nggak ada terekam satu persatu kayak mana lah membereskan anak TK dan SD mau berangkat ke sekolah, mengucir rambutnya macam lah. Jadi setelah anak-anak berangkat ke sekolah, kita pun berangkatlah ke ladang. Kita angkatlah pompa ini tong. Semangat kali lah kita. Karena memang harus semangat, tidak boleh tidak. Sebenarnya agak khawatirnya aku kalau memompa hari ini karena cuaca agak mendung. Gimana nanti kalau selesai memompa langsung datang hujan gitu kan, berarti sia-sia lah. Tapi syukur sekali lah sampai saat ini belum datang hujan. Begitu nyampe di ladang, kita nyalakanlah api di gubuk sebelum beraktivitas biar adik Agatha betah di gubuk, nggak ada nyamuk dan hewan lainnya. Jadi sekarang kita mulailah, kita tuanglah obat ini atau racun ini ke dalam tangkinya, terus kita tuanglah airnya full. Entah apa yang merasukiku, setiap kali aku mau memompa selalu lupa membawa masker. Sebenarnya racun ini tidak bau sih, cuman kita waspada aja ketika menyemprot nanti biar udaranya itu nggak terhirup ataupun airnya. Kenapa hari ini aku ke ladang lebih awal? Karena nanti kan jam 10 kakak Mika pulang lah dari TK. Jadi sebelum jam 10 kita usahakan sudah siap kita yang menyemprot ini. Jadi lahan kemarin yang kami bersihkan sama mamaku ini mau kami tidahi ataupun ditanam padi bersama cabai. Tapi sebelum kita tidahi, kita semprot terlebih dahulu biar gulmanya tidak cepat tumbuh nantinya. Sudah habis satu tangki, ini tangki yang kedua. Oke, sudah penuh. Ini tangkinya banyak kotoran di sini, kotoran dari airnya. Kalau dari sini langsung ku gendong nggak bisa, susah kali. Jadi harus di tempat yang tinggi gitu. Kita angkat aja ke sana. Oke. Jadi kalau kita hidupkan ini nggak usah lagi ngomong. Aku tutup pakai ini. Karena lahannya sudah selesai ku semprot dan racunnya masih ada sisa setengah tangki, ku habiskanlah di bawah pohonnya rambung ini karena di sini pun udah tinggi-tinggi kali rumput liarnya. Kulihat jam udah jam 10 aja, berarti udah pulanglah kakak Mika bersama Jane. Jadi pulanglah kami bersama Agatha karena pekerjaan juga sudah selesai, tapi mamaku tinggal, nanti sore lah dia pulang. Dan inilah mereka sudah menunggu menanam padi di darat sekaligus dari pungut. Jadi hari ini kita lebih awal berangkat ke ladang dan bangunnya juga lebih awal agar kita mempersiapkan bekal untuk ke ladang dan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Kebetulan semalam ada Marbinda Aili di kampung kami, jadi itulah aku beli 1 kilo dan sekarang lah kita masak. Bumbu halusnya bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan kunyit. Sebenarnya ketumbar juga digiling secara halus, cuman sudah aku persiapkan tadi malam sekalian menggongseng kelapa dan aku tumbuk juga secara bersamaan. Tadi malam sudah aku kupasnya bumbunya ini bersama kentangnya, jadi pagi ini tinggal mengulek.
Sebenarnya cocoknya semalamnya kami martidah ataupun menanam padi di darat karena tadi malamnya hujan gitu kan. Cuman nggak terkejar waktu, semalam juga kami ada pekerjaan yang lain. Jadi hari inilah waktu yang tepat. Kebetulan hari ini juga waktu kami untuk deres pungut karena udah dikabarkan dari tokeh. Jadi pagi ini aku bangunnya jam 4:30 pagi dan ini jam 6 udah masak aja lauknya dan anak-anak langsung aku suruh makan ataupun sarapan. Seperti biasa kalau sudah jam memberangkatkan anak ke sekolah nggak sempat terekam lagi satu persatu dan ini kita persingkat aja, kita udah mau berangkat aja ke ladang. Dan 2 orang aja anakku yang aku bawa pergi ke ladang, yaitu kakak Mika dan adik Agatha. Soalnya kalau kakak Tania lama pulang sekolah nanti. Kita hari ini dari pungut, besok mau ditimbang, dijual. Jadi bagi yang belum mengikuti video saya dari sebelumnya, kalau di tempat kami itu martimbang 1 kali sebulan. Ada sih 1 kali 2 minggu, cuman bagi yang pengen aja gitu. Kalau kami pribadi 1 kali sebulan. Aku lihat jam di sini sudah menunjukkan mau jam makan siang, cuman aku siapkanlah dulu tinggal 2 pokok lah di sini nih kan. Jadi setelah selesai ini kita langsung mengadakan makan siang. Jangan salpok dengan mamaku, kalau mamaku memang nggak pernah mau makan di daun pisang. Katanya kalau makan di daun pisang itu apalagi modelnya seperti ini gitu memanjang, katanya susah ngambilnya kalau lagi makan. Memang aneh lah ya kan. Mungkin itulah kalau udah orang tua. Sudah 2 jam setelah kita deres, saatnya lah kita kumpulkan biar kita bekukan dalam 1 bal di ember paragon ini. Sebenarnya bisa sih nggak dibalkan ataupun dibekukan, cuman membawanya susah karena membawanya ini besok ke kampung tidak menggunakan goni tapi langsung di ember ini. Jadi kalau nggak dibekukan sementara dibawanya melalui ember, jadi kalau tidak dibekukan sementara membawanya ke kampung menggunakan ember kan pasti di jalan berceceran gitu. Jadi kayak gini lah biar menimbangnya juga mudah. Memang adik Agatha ini selalunya kepo, dia pengen kali memegang yang panjang-panjang yang lengket di tempat penderesannya itu. Udah selesai aja kita memungut dan dapatnya ada 4 paragon, 5 paragon maksud saya. Dan kita lanjut lah martidah ini besoknya ini ya karena nggak terkejar tadi waktu lagi untuk hari ini juga. Padahal aku bilangnya sama mamaku ini, ambil aja 1 orang kawan kita bekerja biar mama tidak terlalu capek. Aku bilang. Jadi mama kini selalunya menolak. Cuma ininya pekerjaan, palanya kau ngambil-ngambil orang katanya. Memang waktu membersihkan ini kemarin kami mengambil kawannya 3 orang dalam 2 hari. Tapi pasnya dibilang mamaku ini cuma setengah harinya kami mengerjakan ini rupanya nggak begitu lama. Jadi ini bibit padinya disatukan bersama bibit cabai. Jadi doain kalian ya teman-teman tumbuh subur dan berbuah yang bagus. Dan semoga setelah menanam ini langsung diguyur hujan. Jadi sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Setelah capek bekerja di kebun, kita mengolah ubi kayu atau ubi singkong. Tapi sebelum kita ambil ubinya, ada kemarin ku tanam bawang pre sama kangkung. Udah gimana kondisinya? Jadi kita cek dulu. Rupanya bagusnya hasilnya walaupun agak kurus. Yang penting dia udah bisa lah dipetik sedikit. Namanya juga nggak pernah aku pupuk. Terus kemarin gitu ku tanam langsung musim kemarau. Daun salam yang ada di dapur kemarin kan udah ku buang karena udah kelamaan. Jadi kita ganti lah yang baru kan, karena ini adanya pokoknya di sini. Bukannya setiap kali pakai daun salam. Ini pun udah kebanyakan ini. Sekarang saatnya panen singkong, biar ada cemilan kita di ladang. Singkongnya punya edakku aku minta, karena kalau punya kami di sini sering kali dimakan monyet. Tapi kalau punyanya edakku ini karena pas di pinggir jalan ataupun di seberangnya jalan, jadi kemungkinan besar nggak bakalan nyampe lah di sini. Cuma 1 buahnya rupanya. Terus ku tanya edakku, kenapa kayak gini? Ku bilang, apa ini terlalu mudah ku ambil? Katanya enggak, memang gitu lah itu nggak bercabang pula batangnya katanya. Dan nggak mungkin lah cuma 1 ini ku bawa kan ataupun ku masak. Jadi ku ambil 1 pokok lagi, semoga ini banyak isinya pikirku. Rupanya lumayan banyak sih dibandingkan yang tadi. Kalau sudah selesai dicabut jangan lupa ditanam kembali karena biar ada di panen berikutnya. Makanya kami kalau bercocok tanam di ladang ini kami usahakanlah tanamannya yang tidak dimakan monyet. Makanya kemarin sempat juga ditanam mamaku ubi di depan gubuk itu, tapi mereka lah duluan yang memanennya. Karena itu langsung dipanen mamaku lah ubi yang di dekat gubuk itu semua, karena daripada dihabiskan mereka duluan padahal belum tua-tua kalinya. Jadi ubi yang kita panen ini kita bersihkanlah dulu ini tanah-tanahnya ini dan kita kupas di sini ajanya. Aku memasak ubi ini udah sekitar jam 2 siang. Cuman aku tengok cuaca agak gelap. Gimana ini pikirku. Terus ku tanya lah mamaku. Ku lanjutnya masak ubi ini mak, soalnya mendungnya ku tengok. Ku bilang kan datang pula mamaku, nggak tahu aku katanya. Tapi tetapnya ku teruskan pekerjaanku ini, nggak mungkin langsung hujan ini pikirku. Kalaupun nanti hujan, pas belum masak nanti ubi ini, ku bawa lah kayak gini ke kampung, di kampung diteruskan. Gitulah pikiranku.
Jadi periuk kami ini jangan salpok walaupun warnanya seperti ini, karena ini spesial khusus di ladang. Jadi kalau memasak itu aku menggunakan air dari rumah ya, bukan air dari hujan yang ditampung tadi. Jangan lupa tambahkan sedikit garam. Sambil menunggu ubi ini masak, kita siapkanlah bumbunya. Tadinya mau aku gilingnya cabai bersama garam, cuman alatnya tidak ada lagi, udah dibikin anakku main-mainan tanah. Oke, nggak apa-apa lah, nanti kita lalap aja cabai rawit ini. Soalnya aku aja yang makan ini. Kalau mamaku mana berani makan cabai lagi. Oke, tidak terasa sudah masak aja. Kita tuanglah ke daun pisang yang udah aku siapkan tadi. Sebenarnya sederhana sekali makanan ini. Tapi nggak tahu kenapa kalau makannya di kebun hangat-hangat kayak gini pasti rasanya luar biasa. Mari kita makan gadung guys, alias ubi. Mantap bah. Aku mau cabenya. Cabai. Mantap. Pedas guys. Rasa ubi. Sudah jam 3 sore dan cuaca sudah mendung, waktunya lah kita pulang. Ternyata pas dugaanku, di jalan langsung datanglah hujan, lari-lari lah kami sampai ke kampung. Rupanya nyampe di kampung, Mama kebedasan. langsung berhenti hujannya. Oke guys, kalian mau pulang dulu. Udah kenyang.